Buzzer-buzzer PKI muncul, takut ketahuan Mukidi undercover. Channel apa ini kok nggak jelas? Kamu yang punya channel ini muslim apa kafir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Konten kali ini agak berbeda dan agak mendebarkan, karena saya akan membaca beberapa komentar yang masuk yang itu berseberangan dengan pola pikir saya dan perjuangan saya. Kemarin kan saya membuat satu buah video kompilasi sebetulnya antara video Sugik Nurharja, kemudian Egy Sujana, dan Nopel Bakmumin. Dengan judul videonya Lomba Baca Al-Quran Terparah. Kenapa saya membuat konten itu? Karena saya rasa ini penting untuk disampaikan. Dan itu bagi saya bukan membuka aib seseorang. Ini mesti kita catat sama-sama ya, biar paham. Dan apa tujuan saya? Saya tidak boleh membicarakan aib pribadi seseorang. Memang itu termaktub di dalam Al-Hadis, nggak boleh. Tetapi kalau yang sifatnya menyangkut publik, maka saya berkewajiban untuk menerangkan ini. Kenapa mereka semua berkaitan dengan publik? Kan kita tahu jabatan-jabatan mereka semua. Ada yang Gus, satu kali lagi. Ada yang Ustadz, bahkan dia ngomongnya itu ketika khutbah, ya. Ada yang dipanggil Habib, Nopel Bakmumin. Itu semuanya, itu para pimpinan umat tuh. Dia membawa jamaah tuh. Dia membawa masyarakat tuh. Maka kalau dia melakukan dosa, ini dosanya dosa sosial. Yang tidak boleh saya ucapkan itu, yang tidak boleh saya bongkar itu adalah dosa personal. Itu nggak boleh. Itu aib namanya. Misal, Nopel Bakmumin berzina. Misal nih ya, jangan dianggap serius. Kemudian saya tahu bahwa dia sudah berzina dengan seseorang yang berzinahnya itu tanpa ada paksaan, tanpa melibatkan luka orang lain, suka sama suka. Maka dosanya antara Nopel dan Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang dilibatkan untuk berdosa. Tidak ada masyarakat yang dilibatkan untuk berdosa. Ketika saya tahu, maka nggak boleh saya kabarkan kepada orang lain, Nopel Bakmumin udah melakukan ABCD. Karena pertanggungjawabannya antara dia dan Tuhan. Misal lagi, Nopel Bakmumin. Nopel lagi ya, saya tidak sholat. Sholat zuhur. Kemudian ada teman saya yang tahu bahwa saya tidak sholat. Maka teman saya nggak boleh mengkabarkan kepada siapapun. Tidak boleh membongkar aib saya yang tidak sholat itu. Karena dosa personal saya antara saya dengan Tuhan. Bukan dosa sosial. Yang melibatkan melukai orang lain. Nah itu baru dosa-dosa seperti itu nggak boleh dibicarakan. Ini kalau misal membaca Al-Quran. Sementara dia seorang yang katanya pemandu agama. Ini jelas membawa masyarakat, membawa umat. Saya harus kritik bahwa dia orang yang sepatutnya nggak pantas dijadikan sebagai pemandu. Itu kritik di wilayah sana. Menurut saya sah-sah saja. Dan ini bukan persoalan bongkar-membongkar aib. Aib yang tidak boleh dibongkar itu adalah dosa personal. Bukan dosa sosial. Itu bos. Kalau seorang ustadz melakukan dosa seperti yang kemudian diceritakan saya tadi, itu namanya dosa sosial. Berhak saya secara pribadi mengungkapkan itu. Bahkan berkewajiban saya kira. Oke. Itu udah ya, itu alasan saya kenapa. Saya tahu, santai saya tahu hadisnya nggak boleh membongkar-bongkar aib seseorang. Yang berkenaan dengan dosa personal, bukan dosa sosial. Kalau dosa sosial, boleh diumbarkan dong. Boleh. Mengkritik pemerintah, itu boleh. Ya, itu sangat boleh. Cuma, ya harus kira-kira aja. Anda harus bisa membedakan mana mengkritik, mana menghujat, mana memfitnah.
mana memprovokasi. Itu harus bisa dibedakan. Karena mengkritik itu mesti ujung-ujungnya akan baik. Akan baik mengkritik itu. Ya. Nah, orang sekarang kadang-kadang lupa mana kritik, mana memfitnah, mana menghujat, mana mengejek, mana meledek. Semua seolah-olah disamakan. Ya. Mengkritik ini padahal menghujat, padahal memfitnah, padahal memprovokasi. Ini semuanya ada delik loh memfitnah itu. Mengejek itu ada deliknya loh. Kalau mengkritik ya nggak apa-apa. Kritik kebijakan BBM naik, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal mengatakan mau mengkritik kebijakan BBM, kemudian kita ngomongin yang mengkritik. Nah, ini presiden goblok, presiden kontol, presiden tai, presiden anjing. Misal kayak gitu, itu baru itu. Dia ingin mengkritik, tetapi jatuhnya bukan mengkritik, melainkan menghina, melainkan menghujat. Nah, ini yang nggak boleh, ini yang kayak gini. Kan ada tuh yang orasi, presiden kontol, mahasiswa tuh. Ini bukan mengkritik, ini namanya menghina, mengejek. Nah, saya masuk untuk mengkritik orang yang katanya mengkritik padahal memfitnah, nggak boleh itu. Begitu bos, ya. Sah mengkritik pemerintah, sah mengkritik pimpinan umat itu sah kalau dia salah. Bahkan wajib saya kira. Silakan aja kritik pemerintah, kritik pimpinan umat. Jamaahnya yang dibawa loh. Bukan hanya dolun tapi mudilun kalau nggak benar. Maka wajib untuk dikritik. Lanjut, saya baca satu persatu ya komentarnya, beberapa sih. Ada ribuan komentar, cuma saya ambil beberapa sampel. Salah satunya nih, ada dari Oji Oji. Untuk yang ngoceh, saya mau tanya, Anda waras katanya. Ternyata Anda buzzer RP yang tidak suka junjungan Anda dikritik. Nah ini kan jatuh lagi kan tuduhan saya bahwa saya adalah buzzer RP. Sementara Anda nggak mau disebut kadrun. Lanjut. Anda ngomong sok pandai, justru Anda bodoh. Anda tahu bahwa Muslim itu bersaudara. Maksudnya saling memberitahu kalau ada yang salah. Ini Anda justru malah memojokkan. Apa Anda Islam sejati? Saya takut Anda Islam KTP. Tadi saya sudah sampaikan alasannya. Kenapa saya kemudian berbicara? Kenapa saya kemudian mengkritik dia? Dia para pimpinan umat, Gus, Habib, Ustadz, membawa jamaah. Hukumnya wajib untuk diluruskan bila mana salah. Kan gitu bos. Jadi lanjut nih. Konten buzzer. Ya udah biasa. Saya disebut buzzer itu biasa. Ada lagi. Channel PKI berkoar. Wah ini udah mulai. Ada yang ngomong saya PKI. Saya terima. Ya tuduhannya saya terima. Lanjut. Bujur-bujur PKI muncul. Takut ketahuan Mukidi undercover katanya. Ya sekarang lagi rame kan. Tentang Jokowi undercover. Yang digagas oleh Bang Tri yang saya bisa menyimpulkan. Kayaknya dia orang yang cukup nggak waras sih. Dengan sepak terjangnya yang saya kemudian teliti. Udahlah, saya menyimpulkan itu orang yang kurang kasih sayang kayaknya. Lanjut. Sama Bong, satu Jokowi sebagai pemimpin mayoritas Islam, Indonesia tidak bisa baca Al-Quran. Dan anehnya juga banyak cebong yang terinspirasi sama Gus palsu. Gus Miftah yang soalim. Tapi sayang ilmunya bukan kutib dari kitab salaf. Apa sih? Bukan kitab mungkin ya, bukan kitab dari kitab salaf, tapi dari Mbah Google. Jadi skor hampir sama, cuma cebong lebih unggul sedikit bodohnya katanya. Ya mangga terserah kalian. Saya terima. Kemudian, channel apa ini kok nggak jelas? Kamu yang punya channel ini muslim apa kafir katanya. Masa saya membaca Al-Quran? Kemarin kan ketika saya mengkritik Egy Sujana dengan bacaan Al-Qurannya, saya mengkritik Novel Bakmumi dengan bacaan Al-Qurannya. Saya mengkritik Sugik Nurharja dengan bacaan Al-Qurannya. Saya pun mempraktekkan membaca Al-Quran.
masih diragukan muslim dan kafirnya saya. Susah ya. Lanjut. Terus Anda kalau pinter, apa perjuanganmu? Sok pintar. Hasil nol besar. Saya nggak ada perjuangannya. Saya cuma bisa kayak gini aja. Dan ini jelas pasti nggak bakalan dianggap perjuangan oleh kalian. Dianggapnya perusakan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya nggak berjuang, memang kalian yang berjuang. Kalian yang membela. Kalian yang punya kunci surga. Udah, kita serahkan sama kalian aja lah ya. Biar Allah yang mempertimbangkannya. Siapa yang layak. Lanjut. Channel iri dengki sama orang pembela kebenaran. Lanjut nih. Ini ada yang menyadarkan kita semua, saya kira komentarnya. Ini yang agak waras nih. Ya Allah, dosa siapa ini? Tolong kalau ada yang tahu orang tua mereka, saya mohon kasih tahu orang tua mereka. Untuk mendidik dan menyuruhnya ngaji. Biar tidak berdosa, aku kasihan dengan orang tua mereka. Ini yang ada yang mengingatkan. Justru netizen ada yang sadar bahwa orang-orang seperti itu harus diingatkan. Dan yang bertanggung jawab penuh terhadap pengingatan mereka itu ya orang tuanya salah satunya, saudara-saudaranya. Tapi nggak tahu mungkin orang tuanya bangga atau gimana. Punya anak-anak yang seperti itu ya, kita nggak tahu. Lanjut. Belum pernah baca atau dengar riwayat Umar bin Khattab sahabat Nabi. Umar kalau baca Al-Quran, terbatak-batak juga menangis. Tapi beliau Umar benar-benar memperjuangkan Islam. Oh, jadi Anda mau samakan antara Gus Nur, Egy Sujana dan Novel Bakmumin, seperti Umar yang sedang memperjuangkan Islam, meskipun ngajinya kurang benar. Memang ya, susah kita untuk melawannya karena Sugeng Nur Harja udah disamakan dengan Umar, bos. Egy Sujana udah disamakan dengan Umar. Novel Bakmumin udah disamakan dengan Umar oleh mereka. Gila nggak kira-kira? Lanjut. Ada lagi yang membuat kita sadar nih. Artis itu tergantung fans atau follower. Biarpun jelek, bodoh, gak berilmu, atau apapun namanya, kalau pengikutnya banyak mau apa? Makanya di sini penting untuk kemudian saya masuk. Mengingatkan karena mereka membawa jamaah, ada umatnya, ada masyarakatnya. Nah, di sini pentingnya satu kali lagi saya bersuara. Karena kalau seorang pimpinan umat itu salah, itu dosanya dosa sosial, bukan dosa personal. Dosa sosial itu wajib kita kritik, wajib kita ingatkan. Di sini fungsinya. Mau gimana lagi? Ya udah mau gimana lagi? Memang masyarakatnya ya sudah seperti itu. Tapi kita sebagai orang, sebagai masyarakat yang sadar mesti mengingatkan. Begitu bos. Lanjut. Orang bodoh tapi gak sombong, tak ada orang yang ngetawain. Orang pintar tapi sombong pasti diketawain orang lain. Apalagi orang bodoh sombong, apalagi katanya. Nah kita kan tahulah bagaimana kemudian terjang Sugeng Nur Harja. Bagaimana keilmuan Sugeng Nur Harja dan bagaimana sikapnya selama ini ya. Kita tahu sama-sama nih. Kita anggap banyak kesombongan yang lahir dari dirinya. Meskipun dia bodoh. Saya berani mengatakan bodoh itu ya. Bukan bodoh lah. Kurang ilmunya. Kurang. Nggak cocok untuk kowar-kowar nggak jelas itu. Sombong. Coba gimana. Ini bagaimana? Parah berkali lipat. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali itu kategori manusia dia masuk kepada rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang itu nggak tahu, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya nggak tahu. Akhirnya sok merasa paling pintar. Ingatkan ada peristiwa di mana dia menafsirkan Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahwa semua makhluk Allah, makhluk hidup itu bisa jadi ulama. Hewan bisa jadi ulama, tumbuhan bisa jadi ulama, sapi bisa jadi ulama, buaya bisa jadi ulama. Ini gila nggak? Padahal nggak ada satupun mufasir yang menafsirkan ayat itu dikaitkan kepada ayam, kepada sapi, kepada buaya. Nggak ada. Artinya dia ngarang.
Man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa orang yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan pola pikirnya yang sempit, falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka siap-siap tempatnya di neraka. Oke, udahlah itu ya beberapa komentar yang saya baca dari netizenku yang terhormat. Terima kasih udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.